Kau menyukainya? Apakah kau tahu siapa dia? Jika kau menyukainya, cepat cari baskom dan isi air untukmu bercermin. Dia adalah Yun Ziyi, adik dari Tuan Muda Yun. Tuan Yun, salah satu tuan muda terkemuka dari klub balap Feng Liu Cheng. Ya ampun, lupakan saja. Coba pikirkan, orang yang mampu membeli mobil sport sehebat itu pasti bukan wanita muda biasa. Lebih baik menjauh dari wanita muda seperti itu. Kudengar adik nona muda Yun sangat keras kepala dan berubah-ubah. Intinya, Tuan Muda Yun sangat menyayangi adik ini. Kenapa aku tidak melihat Tuan Muda Yun? Mungkinkah Tuan Muda Yun ada di dalam mobil? Pintu penumpang mobil sport perlahan terbuka dan seorang pemuda yang sangat tampan keluar. Yun Ziyi berjalan cepat ke arah Lin Fan, melingkarkan lengannya di sekelilingnya, dan berkata dengan nada manja, "Kak, tadi di dalam mobil, Lin Fan tidak berniat mengajarinya drifting ekstrim. Ini membuatnya sangat cemas. Hal yang paling ingin dia pelajari adalah drifting ekstrim." Ketika semua orang melihat Yun Ziyi bertingkah genit dan imut terhadap Lin Fan, mereka tertegun sejenak. Mulut mereka terbuka lebar karena terkejut hingga seolah-olah telur bisa masuk ke dalamnya dan mereka tampak seperti melihat hantu. Apakah ini masih nona muda legendaris yang sulit diatur? Bagaimana dia bisa lebih feminin daripada wanitamu sendiri? Apakah ini benar-benar Yun Ziyi? Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa seorang wanita muda legendaris yang keras kepala dan berubah-ubah akan bertingkah genit dan imut. Kuncinya adalah dia sedang berhadapan dengan seorang pria cantik. Di mata mereka, Lin Fan hanyalah seorang gigolo. Wajah mereka penuh dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Brengsek, orang ini hebat. Dia membuat wanita muda yang keras kepala dan keras kemauan itu benar-benar patuh. Sial, kalau saja aku tahu Yun Ziyi suka gigolo, aku sudah operasi plastik dan membuat diriku lebih gigolo daripada orang ini. Saudaraku, kupikir kau sebaiknya lupakan saja. Akan sulit kecuali kau mengubah kulitmu. Jika Tuan Muda Yun tahu bahwa adiknya mendukung seorang gigolo, apakah dia akan sangat marah? Jika Tuan Muda Yun tahu tentang ini, si tampan ini akan berada dalam masalah besar. Saya yakin apa yang terjadi di sini akan segera sampai ke telinga Tuan Muda Yun. Kita hanya perlu menonton pertunjukannya. Benar sekali, saya tidak menyangka akan seberuntung ini hari ini. Saya bahkan bisa menyaksikan adegan perpisahan antara seorang wanita muda dan seorang pria tampan. Semua orang berbicara sekaligus siap untuk menonton pertunjukan antara Lin Fan dan Yun Ziyi. Bab 127 siapapun yang menyesal adalah anak anjing. Lin Fan memandang Yun Ziyi di depannya dan merasa tidak berdaya. Niat awalnya adalah membiarkan Yun Ziyi meletakkan dasar yang kuat sebelum mempelajari drifting ekstrim. Namun sekarang tampaknya Yun Ziyi hanya ingin mempelajari drifting ekstrim. Melihat Lin Fan tidak tergerak, Yun Ziyi memutar matanya, menyipitkan mata, menggoyangkan lengan Lin Fan, dan berkata sambil tersenyum. Saudara Fan, ajari saja aku dan aku akan mentraktirmu makan besar nanti. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Yun Ziyi, dia tidak bisa berkata-kata. Apakah aku seorang pencinta makanan? Dia mengeluh dalam hatinya. Tapi ngomong-ngomong soal makan, dia belum makan dan tidak ingin membuang banyak waktu di sini. Oke, aku takut padamu. Aku bisa mengajarimu, tetapi apakah kamu bisa mempelajarinya tergantung pada pemahamanmu. Lin Fan menarik lengannya dari pelukan Yun Ziyi. Dia berada di usia yang penuh semangat dan vitalitas, dan dia tidak tahan dengan perlakuan seperti itu. Ketika Yun Ziyi mendengar Lin Fan setuju, dia langsung berkata dengan gembira, "Kakak Fan, kamu sangat baik." Lin Fan terlalu malas untuk berbicara dengan Yun Ziyi dan langsung berjalan ke kursi pengemudi. Yun Ziyi bergegas ke kursi penumpang dan dengan cepat duduk. Yun Ziyi menunjuk ke lintasan di depan dan berkata, "D09 ini adalah lintasan yang saya pesan." Lin Fan mengangguk, menyalakan mobil, menginjak pedal gas, dan mobil itu dengan cepat memasuki lintasan. Lintasan ini dibagi menjadi 5 tikungan biasa dan 1 tikungan hairpin. Dibandingkan dengan lintasan lain, lintasan ini memang tampak agak biasa. Sambil mengemudi, Lin Fan memperkenalkan beberapa pengetahuan dasar tentang balap kepada Yun Ziyi. Yun Ziyi mendengarkan dengan penuh perhatian seperti anak baik. Setelah menjelaskan beberapa pengetahuan dasar, Lin Fan mulai menjelaskan prinsip-prinsip drifting ekstrim. Mata Yun Ziyi langsung membelalak dan dia menjadi lebih serius. Saat Lin Fan berbelok, dia sengaja memperlambat lajunya agar Yun Ziyi bisa melihat lebih jelas. Setelah 1 putaran, Lin Fan pada dasarnya menjelaskan semua drifting ekstrim kepadanya. Putaran kedua. Lin Fan dan Yun Ziyi bertukar posisi. Lin Fan duduk di kursi penumpang depan dan menginstruksikan Yun Ziyi. Lin Fan melihat Yun Ziyi ngedrift melewati tikungan dengan sangat profesional dan mengangguk. Ini membuktikan bahwa Yun Ziyi memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Selama Yun Ziyi bersedia bekerja keras, dia pasti tidak akan lebih buruk dari pembalap profesional di masa depan. Lap kedua sudah selesai. Lin Fan dan Yun Ziyi keluar dari mobil. "Kak Fan, bagaimana menyetirku?" Yun Ziyi bertanya sambil tersenyum. Dia merasa bahwa dengan bimbingan Lin Fan, keterampilan menyetirnya telah meningkat secara signifikan. "Betul sekali, selama kamu lebih banyak berlatih di masa depan, kamu tidak akan kesulitan menjadi pengemudi balap profesional." Lin Fan memandang Yun Ziyi dan berkata sambil tersenyum. "Betul, tidak masalah siapa yang mengajarimu.
Yun Zi berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Lin Fan memandang Yun Zi dan tersenyum. Ini bahkan bukan sebuah pencapaian, tetapi ekornya sudah mau mencapai langit. Lin Fan hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Zi. Dia sudah selesai mengajarkan semua yang perlu dia ajarkan dan dia ingin kembali untuk makan. Pada saat ini tiba-tiba suara gemuruh mesin datang dari kejauhan. Dari jauh mendekat. 6 mobil sport mahal berhenti tidak jauh dari Lin Fan dan Yun Zi. Ketika Yun Zi melihat salah satu mobil sport itu, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Hei, bukankah ini adik dari Master Yun? Di mana kakakmu? Apakah kamu bersembunyi di kamarmu sambil menangis dan tidak berani keluar? Hahaha. Seorang pria muda keluar dari mobil sport terdepan dan menertawakan Yun Zi. Ketika Yun Zi mendengar pemuda itu mengatakan ini tentang saudaranya, dia segera membalas, Pan Chengfei, kamu orang yang sangat tercela. Hanya kamu yang akan menangis di rumah. Bersyukurlah bahwa kakakku tidak datang karena dia ada urusan lain. Jika dia datang, kamu pasti sudah menangis. Dia melirik pria di sebelah Pan Chengfei yang berusia sekitar 31 atau 32 tahun. Orang ini adalah pembalap profesional. Ini adalah pria yang mengalahkan saudaranya. Gadis kecil, sepertinya kamu punya banyak keluhan tentangku. Pan Chengfei memiliki senyum menghina di wajahnya. Kamu orang yang hina. Bukan hanya aku yang punya masalah denganmu, semua orang punya masalah denganmu. Yun Zi menatap Pan Chengfei dan berkata dengan marah. Keterampilan mengemudi kakaknya seimbang dengan Pan Chengfei. Ketika Pan Chengfei balapan dengan kakaknya, dia malah mengundang pembalap profesional dan menipu kakaknya untuk balapan dengan pembalap profesional itu. Hasilnya sudah bisa ditebak, kakaknya kalah dan mobil sport di sebelahnya adalah milik kakaknya. Gadis kecil, jika kamu tidak setuju, berkelahilah denganku. Jika kamu menang, aku akan mengembalikan mobil sport kakakmu kepadamu. Pan Chengfei menatap Yun Zi dengan senyum di wajahnya. Dia sama sekali tidak akan menganggap serius seorang gadis kecil. Namun, sejujurnya gadis kecil ini sangat cantik. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah bertemu Yun Zi beberapa kali sebelumnya, tetapi setiap kali dia memakai riasan smoky. Yun Zi yang segar dan halus sekarang memiliki cita rasa yang unik. Mata Yun Zi berbinar ketika mendengar perkataan Pan Chengfei. Dia sudah lama ingin memenangkan mobil sport kakaknya. Tetapi ketika dia memikirkan keterampilan mengemudinya, matanya meredup. Melihat ekspresi Yun Zi, Pan Chengfei berkata dengan provokatif, apakah kamu takut, gadis kecil? Jika kamu takut, katakan saja lebih awal. Kamu membuang-buang banyak waktuku. Ketika Yun Zi mendengar Pan Chengfei benar-benar mengatakan bahwa dia takut, dia merasa seperti seseorang telah menginjak ekornya dan berteriak, siapa yang kamu bilang takut? Anda. Aku tidak takut dengan pertandingan. Ketika Pan Chengfei melihat ekspresi Yun Zi, dia mencibir dalam hatinya. Seorang gadis kecil hanyalah seorang gadis. Datang saja kalau berani, siapa takut sama Yun Zi mendengus dan berbicara langsung. Setelah dia mengatakannya, dia menyesalinya. Namun ketika dia melihat tatapan provokatif Pan Chengfei, dia menelan kembali kata-kata yang hendak dia ucapkan. Gadis kecil, kamu punya keberanian. Jika kamu menang, aku akan mengembalikan mobil sport saudara laki-lakimu kepadamu. Jika kamu kalah, kamu tidak menginginkan mobil sportmu, cukup makan malam denganku. Melihat Yun Zi terpancing, Pan Chengfei memberitahunya taruhannya. Yun Zi merasa lega ketika mendengar taruhan Pan Chengfei. Dia benar-benar takut Pan Cheng bersikeras untuk mempertaruhkan mobilnya. Maka dia benar-benar tidak punya pilihan selain menyesalinya. Tapi apakah Pan Chengfei bodoh? Dia hanya memintaku untuk makan malam dengannya. Dia berpikir dengan gembira di dalam hatinya. Dia takut Pan Chengfei akan menarik kembali perkataannya, jadi dia dengan cepat berkata, ini kesepakatan. Siapapun yang menarik kembali perkataannya adalah anak anjing. Pan Chengfei tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami bukan orang seperti itu. Bertaruh mobil sport multijuta untuk sebuah makanan. Hanya gadis kecil yang akan mempercayainya. Begitu Anda sampai di meja, Anda tidak punya hak suara atasnya. Dia mencibir dalam hatinya. Kedua orang itu membicarakan detail permainan itu lagi. Perlombaan berlangsung di lintasan biasa ini. Siapapun yang kembali ke garis finish pertama akan menang. Yun Zi meminta Lin Fan untuk menemaninya dalam kompetisi. Dia merasa sangat nyaman dan aman dengan Lin Fan di sisinya. Bagaimanapun, di dalam hatinya, Lin Fan adalah seorang ahli balap. Lin Fan duduk di kursi penumpang dan melirik Yun Zi. Dia benar-benar seorang gadis kecil yang langsung terpancing begitu diprovokasi. Meskipun dia tidak tahu niat Pan Chengfei, dia percaya bahwa itu pasti bukan hal yang baik. Dia berencana untuk mengingatkan Yun Zi pada waktu yang tepat. Ini juga alasan mengapa dia tidak menolak untuk bersaing dengan Yun Zi. Bab 128 kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Mobil sport Yun Zi dan Pan Chengfei berhenti di titik awal. Dengan suara gemuruh mesin, kedua mobil sport itu saling berpacu satu sama lain. Pada saat ini seorang wanita muda dengan pakaian klub berjalan di antara kedua mobil itu. Pegang bendera kecil di tanganmu tinggi-tinggi. 3, 2, 1. Bendera-bendera kecil dilambaikan dari atas. Saat suara wanita muda itu menghilang, kedua mobil sport itu melesat keluar dengan desir seperti kuda liar. Bagian pertama jalan adalah garis lurus.
Keterampilan mengemudi Pan Chengfei memang jauh lebih baik daripada Yun Ziyi. Pan Chengfei berakselerasi dengan cepat dan segera ada jarak yang jelas antara dua mobil sport yang baru saja bergerak berdampingan. Pan Chengfei melihat Yun Ziyi yang sedikit tertinggal dengan senyum di wajahnya menunjukkan rasa jijik. Gadis kecil ini ingin balapan denganku. Bersiaplah untuk makan debuku. Dia mencibir dalam hatinya. Yun Ziyi melihat Pan Chengfei melewatinya dan bersiap untuk mempercepat laju. Pada saat ini Lin Fan di sebelahnya berbicara. Tahan yang stabil ini adalah kecepatan yang dapat Anda kendalikan untuk saat ini. Jangan terpengaruh oleh pihak lain. Dia pasti akan melambat ketika melewati tikungan. Selama Anda mengemudi dengan kecepatan konstan, Anda tidak akan kalah. Ketika Yun Ziyi mendengar kata-kata Lin Fan, hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Dia menatap Lin Fan dengan rasa terima kasih. Tidak lagi berakselerasi tetapi melaju dengan kecepatan konstan. Ketika semua orang melihat Yun Ziyi tertinggal di belakang Pan Chengfei, mereka langsung mulai berbicara. Apakah Nona Yun bodoh? Dia menghampirinya padahal dia tahu dia bukan tandingannya. Nona Yun sekarang satu panjang mobil di belakang. Jaraknya hanya akan semakin besar. Kali ini Nona Yun pasti kalah. Tuan Pan ini benar-benar punya rencana bagus. Jika Tuan Yun tidak bisa sampai di sana tepat waktu, maka Nona Yun akan dalam bahaya. Nona Yun ini benar-benar naif. Dia percaya perkataan Tuan Pan begitu saja. Sudah ada celah sebesar ini di awal. Sepertinya tidak akan ada ketegangan dalam permainan ini. Tidak ada seorang pun yang optimistis tentang Yun Ziyi. Dilihat dari situasi saat ini, Yun Ziyi pasti akan kalah dan tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pan Chengfei memandang Yun Ziyi di belakangnya dengan senyum di wajahnya. Dia sekarang merasa bahwa dia memegang kendali. Dia tidak berpikir Yun Ziyi punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Masuk tikungan pertama segera. Pan Chengfei mulai melambat. Bagaimanapun juga, semua keterampilannya ada, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tikungan pada kecepatan tinggi seperti itu, bahkan jika itu adalah tikungan biasa. Pan Chengfei baru saja melambat. Pada saat ini sebuah mobil sport di sebelahnya menyusulnya. Pan Chengfei melihat bahwa Yun Ziyi sama sekali tidak melambat saat berbelok di tikungan. Dia mulai mengutuk gadis kecil, kamu gila, kamu tidak ingin mati. Yun Ziyi mengabaikan Pan Chengfei sepenuhnya dan berkonsentrasi menggunakan keterampilan menikung yang Lin Fan ajarkan padanya. Ambil tikungan dengan mudah. Pan Chengfei terpana ketika dia melihat Yun Ziyi melewati tikungan dengan mudah. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya sebesar lonceng dan dia tampak seperti melihat hantu. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana gadis kecil ini bisa berbelok semudah itu? Tapi gadis kecil itu jelas tidak sebaik aku barusan. Mungkinkah gadis kecil itu hanya berpura-pura barusan? Dia tidak mengerti mengapa Yun Ziyi bisa berbelok tanpa melambat. Dia tidak lagi memiliki kepuasan seperti yang baru saja dirasakannya. Saat ini hatiku dipenuhi amarah. Dia merasa seperti telah ditipu. Dia juga ingin mempercepat, tetapi begitu dia memasuki tikungan dia hampir terbalik, untungnya dia memperlambat tepat waktu. Dia langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Dia menatap Yun Ziyi yang semakin jauh, matanya penuh kebencian. Dia pikir Yun Ziyi adalah kelinci putih kecil, tapi siapa sangka Yun Ziyi sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Wajahnya terasa panas. Rasanya seperti ditampar keras di wajah. Dia merasa seperti hanya seorang badut di mata Yun Ziyi. Semua orang terpana ketika melihat Yun Ziyi berbelok tanpa mengurangi kecepatan. Mulut mereka yang terkejut perlahan terbuka lebar seolah-olah telur bisa muat di dalamnya. Tindakan Yun Ziyi membuat mereka takut. Apa-apaan apa yang barusan kulihat? Nona Yun bahkan tidak melambat saat berbelok, dan intinya adalah dia membelokkannya dengan sangat mulus. Adakah yang bisa memberitahu saya bagaimana Nona Yun melakukan ini? Dia sangat jahat. Kapan keterampilan mengemudi Nona Yun menjadi begitu hebat? Saya dengar Nona Yun tidak datang ke klub karena keterampilan mengemudinya terlalu buruk. Keterampilan mengemudi Nona Yun, kenapa saya merasa dia hampir menyamai pembalap mobil profesional? Lebih percaya diri dan lupakan saja, keterampilan mengemudi Nona Yun sekarang tidak berbeda dengan pembalap profesional. Dia bahkan lebih baik dari beberapa dari mereka. Itu benar. Lagi pula, sebagian besar pembalap mobil profesional tidak berani melewati tikungan tanpa melambat meskipun tikungannya biasa saja. Aku benar-benar tidak menyangka keterampilan mengemudi Nona Yun begitu luar biasa. Ini membuatku merasa malu. Aku merasa wajahku terbakar. Aku baru saja bilang Nona Yun ditakdirkan untuk kalah, tapi sekarang aku merasa seperti ditampar keras di wajah. Yun Ziyi melaju dengan kecepatan konstan di lintasan. Kembalilah ke garis finish dengan cepat. Dia keluar dari mobil dengan perasaan sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mengalahkan Pan Chengfei semudah itu. Dia berlari ke arah Lin Fan dan memeluknya erat-erat. Kakak Fan, terima kasih. Dia tahu bahwa tanpa bimbingan Lin Fan, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Pan Chengfei. Ahem. Lepaskan cepat, aku tidak bisa bernapas. Lin Fan berkata dengan tidak senang. Dia tidak menyangka bahwa Yun Ziyi yang terlihat kecil ternyata sangat kuat. Bukannya dia tidak bisa melepaskan diri, dia takut jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia akan menyakiti Yun Ziyi. Ketika Yun Ziyi mendengar apa yang dikatakan Lin Fan, dia melepaskan Lin Fan dengan malu.
Maaf, aku terlalu bersemangat, dia meminta maaf dengan cepat. Ketika semua orang melihat Lin Fan digendong di pelukan Yunzi, wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Dia menghela napas dalam hati, mengapa bukan aku yang berada di pelukan Nona Yun. Setelah beberapa saat, mobil sport Pan Chengfei akhirnya kembali ke garis akhir. Dia keluar dari mobil dengan penuh kebencian. Ketika Yunzi melihat Pan Chengfei kembali, dia langsung berjalan ke arah Pan Chengfei dan mengulurkan tangan kecilnya yang putih dan lembut. Bawa ke sini. Dia melihat bahwa Pan Chengfei tidak bergerak dan sedikit mengernyit. Apakah Anda mencoba gagal bayar utang? Meskipun Pan Chengfei dipenuhi dengan kebencian, dia mengangguk kepada pengikut di sampingnya. Pengikut itu mengambil kunci mobil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yunzi. Yunzi mengambil kunci mobil dan berkata dengan sombong, kamu pintar. Dia berencana mengembalikan kunci mobil itu ke kakaknya di malam hari untuk melihat betapa terkejutnya kakaknya itu. Dia seolah-olah melihat ekspresi terkejut kakaknya. Senyum di wajahnya tumbuh lebih lebar tanpa sadar. Ketika Pan Chengfei melihat ekspresi Yunzi, dia merasa semakin tidak rela. Gadis kecil, apakah kamu berani bersaing denganku lagi? Kamu adalah lawan yang kalah. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Yunzi berkata dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak menganggap Pan Chengfei serius sekarang. Dia merasa sedikit pusing. Ketika Pan Chengfei mendengar kata-kata Yunzi, dia hampir menjadi gila, tetapi dia menahan diri karena Yunzi mengatakan yang sebenarnya. Bab 129 kuncinya adalah saya memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Bukan dengan saya, tetapi dengan dia. Pan Chengfei menggertakkan giginya dan menunjuk pria berusia 30-an di sebelahnya. Nama pria itu adalah Ge Qianyu. Dia adalah seorang pengemudi balap profesional yang Pan Chengfei sewa dengan harga yang sangat mahal dan dia bukan pengemudi balap biasa. Yunzi melirik Ge Qianyu, mengerutkan bibirnya, dan memandang Pan Chengfei seolah-olah dia seorang idiot, lalu berkata. Apa aku terlihat seperti orang bodoh bagimu? Dia jelas seorang pengemudi balap profesional dan sangat bagus dalam hal itu. Aku bukan idiot, kenapa aku harus bersaing dengannya? Namun, dia tahu bahwa kakaknya kalah dari Ge Qianyu. Meskipun dia baru saja mengalahkan Pan Chengfei, dia belum merasa bahwa dirinya tak terkalahkan. Aku memang punya kesadaran diri. Ketika Pan Chengfei mendengar kata-kata Yunzi, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Yunzi. Pada saat ini, suara gemuruh mesin mobil sport terdengar dari kejauhan. 3 mobil sport dengan cepat tiba di depan Yunzi dan yang lainnya. Seorang pemuda keluar dari mobil terdepan. Dia mengenakan pakaian bermerek dan memiliki tampilan yang mirip dengan Yunzi. Pemuda ini adalah Yun Jinglong, saudara Yunzi yang bergegas datang. Yun Jinglong dengan cepat datang ke Yunzi, berbalik dan berkata dengan marah kepada Pan Chengfei. Pan Chengfei, beraninya kau menindas adikku. Tunggu saja, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Ketika Pan Chengfei mendengar kata-kata Yun Jinglong, dia hampir memuntahkan darah yang telah terkumpul selama hampir 30 tahun. Sialan, apa maksudmu aku menindas adikmu? Justru adikmu yang menindasku, oke? Dia merasa dirugikan, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan... Yun Jinglong dengan cepat berbalik dan melihat Yunzi dan bertanya dengan khawatir, kakak, apakah kamu baik-baik saja? Yunzi melihat Yun Jinglong datang, melangkah maju, dan memeluk lengan Yun Jinglong dan berkata sambil tersenyum, aku baik-baik saja. Dialah yang sedang dalam masalah. Hehehe. Dia menunjuk ke arah Pan Chengfei. Yun Jinglong bingung setelah mendengar apa yang dikatakan Yunzi. Apa maksudnya? Dia menatap saudara perempuannya, Yunzi, dengan bingung. Yunzi melihat tatapan bingung Yun Jinglong. Dengan senyum di wajahnya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan kunci mobil di tangannya di depan Yun Jinglong. Ketika Yun Jinglong melihat kunci mobil di tangan Yunzi, matanya langsung melebar. Ini. Kenapa kunci mobil ada di tangan adikku? Apa yang sedang terjadi? Apakah adikku mencapai semacam kesepakatan dengan Pan Chengfei? Dia bertanya dengan cemas, kakak, apa yang kau setujui dari permintaannya? Dia tidak menyangka adiknya bisa mendapatkan kembali mobil sportnya dengan balapan. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa buruknya keterampilan mengemudi Yunzi. Dia merasa bahwa Yunzi pasti telah membuat kesepakatan dengan Pan Chengfei untuk mendapatkan kembali mobil sport itu. Dia tidak percaya bahwa Pan Chengfei cukup baik untuk mengembalikan mobil sport itu. Ketika Yunzi mendengar pertanyaan Yun Jinglong, dia langsung menjadi tidak senang, cemberut, dan berkata, apa yang kamu inginkan? Mereka menang dengan adil. Ketika Yun Jinglong mendengar kata-kata Yunzi, dia sama sekali tidak mempercayainya. Melihat Yun Jinglong tidak mempercayainya, Yunzi cemberut pada Pan Chengfei dan berkata, jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Pan Chengfei. Yun Jinglong melihat ke arah Pan Chengfei tidak jauh dari sana. Saat ini wajah Pan Chengfei menjadi pucat seolah-olah dia sedang sembelit. Namun Pan Chengfei tetap mengangguk dan berkata dengan enggan, aku kalah darinya. Lagi pula, aku tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa aku kalah dengan begitu banyak orang yang menonton. Dia benar-benar kehilangan muka hari ini. Ketika Yun Jinglong mendengar jawaban Pan Chengfei, dia tertegun sejenak. Dia menatap adik perempuannya, Yunzi, mulutnya terbuka lebar, matanya bulat, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini.
Bagaimana ini mungkin? Dia tidak pernah membayangkan bahwa mobil sport ini sebenarnya dimenangkan oleh saudara perempuannya Yun Ziyi. Ini terlalu luar biasa. Dia paling tahu keterampilan mengemudi Yun Ziyi. Namun fakta ada di depannya dan dia harus mempercayainya. Apa yang sedang terjadi? Kapan keterampilan mengemudi Yun Ziyi menjadi begitu bagus? Dia memeras otaknya tetapi tidak bisa memahaminya. Kakak, apa yang terjadi? Keterampilan mengemudi Anda tidak. Dia tidak melanjutkan pembicaraan. Ketika Yun Ziyi mendengar perkataan Yun Jinglong, dia tahu maksud Yun Jinglong. Saudaraku, orang-orang bilang kalau seorang pria pergi selama 3 hari, dia akan dipandang dengan cara yang baru. Sudah berapa lama sejak kamu balapan denganku? Keterampilan menyetirku akan meningkat. Yun Ziyi berkata dengan cemberut. Yun Jinglong masih merasa itu sedikit tidak nyata. Bahkan jika keterampilan mengemudi Yun Ziyi telah meningkat, peningkatan ini terlalu berlebihan. Dia sangat tahu kemampuan menyetir Pan Chengfei dan bahkan dia tidak bisa mengatakan bahwa dia pasti akan menang melawan Pan Chengfei. Dia sangat penasaran tentang bagaimana kemampuan menyetir Yun Ziyi meningkat. Apakah kamu melatihnya sendiri? Dia bertanya dengan ragu-ragu. Dia belum pernah mendengar Yun Ziyi menyebutkan tentang menemukan seorang pelatih. Jika aku menemukan pelatih yang bagus, aku akan berlari kepadanya untuk pamer. Tentu saja tidak. Bahkan jika adikmu dan aku jenius, jika kami tidak memiliki guru terkenal untuk membimbing kami. Bagaimana mungkin untuk membuat kemajuan sebesar itu? Yun Ziyi tersenyum bangga. Dia tidak mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Guru terkenal. Yun Jinglong memperhatikan bimbingan guru terkenal dalam kata-kata Yun Ziyi dan bertanya dengan bingung. Hei hei. Yun Ziyi menghampiri Lin Fan melingkarkan lengannya di Lin Fan dan berkata dengan bangga ini adalah bosku dan dia juga guru terkenalku. Yun Jinglong menyipitkan matanya ketika dia melihat tindakan Yun Ziyi. Dia belum pernah melihat adiknya begitu intim dengan seorang anak laki-laki sebelumnya dan dia langsung waspada. Ketika Lin Fan melihat mata Yun Jinglong, jejak rasa malu melintas di wajahnya. Dia dengan cepat menarik lengannya dan berkata, saya bukan bos Yun Ziyi. Dia takut akan terlambat untuk menjelaskan dan Yun Jinglong akan bergegas dan memukulinya. Tentu saja dia tidak takut pada Yun Jinglong, dia hanya tidak ingin disalahpahami tanpa alasan. Dia merasa perlu untuk menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Lin Fan, kewaspadaan Yun Jinglong sedikit mereda tetapi dia tidak melepaskannya sepenuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan memperkenalkan. Yun Jinglong, saudara laki-laki Yun Ziyi. Lin Fan. Lin Fan berjabat tangan dengan Yun Jinglong. Apakah kamu mengajari adikku cara mengemudi? Yun Jinglong bertanya dengan, dia memiliki beberapa keraguan tentang keterampilan mengemudi Lin Fan. Lagi pula, Lin Fan tampak lebih muda dari adiknya. Aku baru saja memberikan sedikit bimbingan pada Yun Ziyi, kata Lin Fan dengan, saudaraku, apa kau dengar itu? Saudara Fan baru saja memberiku sedikit bimbingan. Kuncinya adalah aku memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Yun Ziyi membual dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ketika Yun Jinglong mendengar Lin Fan mengatakan ini, dia merasa bahwa sangat mungkin Lin Fan hanya mengetahui pengetahuan teoretis. Kebetulan adikku berbakat dan dia langsung berhasil. Ketika Pan Chengfei yang berdiri di sebelahnya mendengar bahwa keterampilan mengemudi Yun Ziyi sebenarnya diajarkan oleh Lin Fan, dia segera menatap Lin Fan dengan kebencian di wajahnya. Dia merasa bahwa jika Lin Fan tidak melatih Yun Ziyi, dia tidak akan kalah dari Yun Ziyi dan tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia menyalahkan semuanya pada Lin Fan. Aku ingin balapan denganmu. Bab 130 bawa mobilku ke sini. Aku ingin balapan denganmu. Pan Chengfei menatap Lin Fan dan berkata dengan gigi terkatup. Yun Jinglong dan Yun Ziyi sama-sama menatap Pan Chengfei tidak mengerti mengapa Pan Chengfei gila. Lin Fan melirik Pan Chengfei dan berkata dengan tenang tidak tertarik. Apa kamu takut? Laki-laki macam apa kamu jika hanya berani bersembunyi di balik seorang wanita? Sebagai seorang pembalap profesional, saya memiliki kemampuan untuk balapan dengannya. Pan Chengfei berkata dengan marah. Dia merasa bahwa Lin Fan telah menipunya. Pasti Lin Fan yang diam-diam mengajari Yun Ziyi dan kemudian membiarkan Yun Ziyi balapan dengannya. Membuat dirimu terlihat buruk di depan semua orang dan kehilangan muka. Dia percaya bahwa Lin Fan adalah pembalap profesional yang disewa oleh Yun Jinglong untuk berurusan dengannya. Bagaimana bisa dia menelan ini? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia harus memberi pelajaran pada Lin Fan, hanya dengan cara ini dia bisa melampiaskan amarahnya. Lin Fan memandang Pan Chengfei, merasa speechless. Apa hubungannya dengan ini? Kamu kalah dari Yun Ziyi, sana cari Yun Ziyi. Apa hubungannya denganku? Dia mengeluh dalam hatinya. Dia tidak akan memperhatikan Pan Chengfei yang konyol ini dan bersiap untuk pergi makan malam. Baru saja hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Ziyi. Saat ini suara sistem terdengar di benakku. Rilis tugas. Sebagai seorang taipan hebat, bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain memprovokasimu sesuka hati? Hukum pihak lain dan beri dia pelajaran bahwa tidak semua orang bisa memprovokasimu. Terima misi ini dan dapatkan hadiah 100 ekuitas Liu Cheng Century Mall. Tolak misi ini, tidak ada hadiah. Ketika Lin Fan mendengar tugas dari sistem, dia tertegun sejenak. Oh, siap.
Dia dengan bersemangat mengucapkan intisari nasional di dalam hatinya. Sistemnya luar biasa. Kali ini hadiahnya adalah Liucheng Century Mall. Itu adalah salah satu pusat perbelanjaan yang paling banyak dikunjungi di Liucheng. Di dalamnya terdapat merek-merek terkenal dari seluruh dunia. Yang lebih menakutkan adalah Liucheng Century Mall bernilai sekitar 3 miliar. Itu 30 tujuan kecil. Dengan 30 tujuan kecil ini, kekayaan bersihnya akan mencapai 102 miliar yang mengerikan. Langsung bergabung dengan jajaran miliarder. Seorang miliarder dianggap orang penting di Liucheng. Dia menekan kegembiraannya. Terima misinya. Ini adalah 30 tujuan kecil, bagaimana bisa dia menolak? Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan tugas yang begitu bagus hanya dengan mengajari Yun Zi cara mengemudi. Aku benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Dia memandang Pan Chengfei dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sangat ingin balapan denganku, aku akan membantumu. Tetapi, dia merenung sejenak. Pan Chengfei sangat gembira ketika mendengar Lin Fan setuju. Mendengar keraguan Lin Fan, dia dengan cepat bertanya, tapi apa? Harus ada hadiah, jika tidak, balapan akan tidak berarti, kata Lin Fan sambil tersenyum. Ketika Pan Chengfei mendengar kata-kata Lin Fan, dia diam-diam berseru, itulah yang saya inginkan. Dia masih memikirkan bagaimana cara meminta Lin Fan untuk bertaruh. Sekarang Lin Fan sendiri yang membahasnya, bagaimana mungkin dia tidak senang. Dia percaya bahwa Lin Fan adalah seorang pengemudi balap profesional, tetapi dia tahu bahwa mobil para pengemudi balap profesional semuanya dimodifikasi secara profesional. Dia akan mempertaruhkan mobil sportnya melawan mobil Lin Fan. Bagaimana kalau menggunakan mobil sport saya dan mobil sport Anda sebagai taruhan? Dia memandang Lin Fan dan menunjuk ke sebuah mobil sport tidak jauh dari sana. Mobil itu bernilai sekitar 15 juta. Lin Fan melihat mobil sport lainnya dan menggelengkan kepalanya. Pan Chengfei sedikit mengernyit ketika dia melihat ekspresi Lin Fan. Mungkinkah pihak lain tidak mau bertaruh pada mobil sport itu? Ini agak sulit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Lin Fan menyerahkan kunci mobil kepada Yun Zi. Pergi ke tempat parkir dan bawa mobilku ke sini. Yun Zi dengan gembira mengambil kunci mobil dan mengendarai mobil sportnya menuju tempat parkir. Pan Chengfei menatap Lin Fan dengan bingung, tidak mengerti maksud Lin Fan. Karena kamu akan mengambil mobil, kamu setuju untuk balapan. Namun pihak lain tidak puas dengan taruhannya. Saat dia hendak bertanya kepada Lin Fan apa hadiahnya, dia mendengar raungan seperti binatang buas datang dari kejauhan. Kemudian sebuah mobil sport Ferrari LaFerrari muncul di depan semua orang. Mobil sport itu berhenti. Yun Zi keluar dari mobil dan menyerahkan kunci mobil kepada Lin Fan. Ketika semua orang melihat mobil sport Ferrari LaFerrari ini sebenarnya milik Lin Fan, mata mereka terbelalak tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa? Bukankah anak ini seorang gigolo? Bukankah dia dipelihara oleh Nona Yun? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Wah, itu Ferrari LaFerrari. Akhirnya aku melihat mobil aslinya hari ini. Sangat indah. Bagaimana bisa mobil sport senilai lebih dari 30 juta tidak indah? Aku tidak menyangka orang ini mengendarai Ferrari LaFerrari. Benar-benar keren. Bukankah orang ini gigolo angkatnya Nona Yun? Itu jelas bukan masalahnya, Nona Yun dan Tuan Muda Yun tidak memiliki Ferrari LaFerrari, jadi bagaimana mereka bisa saling mendukung? Yun Jinglong juga terkejut saat melihat mobil sport Lin Fan. Saat pertama kali bertemu Lin Fan, dia berpikir bahwa Lin Fan hanya mengincar uang saudara perempuannya, Yun Ziyi. Sekarang sepertinya dia salah. Apakah seorang pria yang mampu membeli mobil sport Ferrari LaFerrari peduli dengan uang saku saudara perempuannya? Jangan pikirkan apakah mobil sport ini dipinjam. Pinjam. Mobil sport seperti itu ada di tangan beberapa anak orang kaya papan atas. Siapa yang akan meminjamkannya kepadamu jika kamu tidak memiliki hubungan yang kuat dengan mereka? Bahkan jika mobil sport ini dipinjam oleh Lin Fan, itu menunjukkan bahwa latar belakang Lin Fan sangat mengesankan. Matanya sangat rumit saat ini. Ketika Pan Chengfei melihat mobil sport Lin Fan, dia tertegun sejenak. Matanya membelalak kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tahu bahwa mobil sport Lin Fan tidak sederhana. Namun, tidak ada yang akan menyangka bahwa mobil sport Lin Fan sebenarnya adalah Ferrari LaFerrari. Ini terlalu sulit. Dia selalu ingin membeli mobil sport Ferrari LaFerrari, tetapi dia belum bisa membelinya untuk waktu yang lama. Anda tidak bisa membeli mobil seperti ini hanya karena Anda punya uang. Dibutuhkan kualifikasi khusus. Dia tersenyum pahit dalam hatinya. Tidak heran Lin Fan hanya menggelengkan kepalanya. Mobil sport saya tidak bisa dibandingkan dengan mobil sport Ferrari LaFerrari ini. Harganya saja sudah lebih dari setengah selisihnya. Dalam hal potensi apresiasi di masa depan, mobil sport Anda hanya akan menjadi kurang dan kurang berharga sementara Ferrari LaFerrari Anda akan menjadi lebih dan lebih berharga. Jika itu aku tidak akan setuju dengan taruhan seperti itu. Lin Fan mengambil kunci mobil dan berkata sambil tersenyum, kamu juga melihat mobil sportku. Mobil sportmu itu jelas tidak akan cocok. Pan Chengfei menggertakkan giginya dan bertanya, jadi apa yang kau inginkan? Jadi, mobil sportmu ditambah yang di sebelahnya. Aku akan menerima kekalahannya. Lin Fan tampak sangat murah hati. Pan Chengfei melihat mobil sport di sebelahnya.
Mobil sport ini baru-baru ini dibeli oleh salah satu adik laki-lakinya dan bernilai sekitar 10 juta yuan. Ini taruhan, dia berkata dengan gigi terkatup. Tuan Pan. Saat ini adik laki-laki di sebelahnya menjadi cemas. Pan Chengfei menyela adik laki-lakinya secara langsung. Jangan khawatir jika kamu kalah, aku akan menggantimu dengan yang baru. Dia tidak percaya bahwa Lin Fan bisa mengalahkan Ge Qianyu. Dia secara pribadi telah mengalami keterampilan mengemudi Ge Qianyu yang sangat mengesankan. Bab 131 Ge Qianyu yang percaya diri. Mari kita mulai. Lin Fan melirik Pan Chengfei dan berkata dengan ringan. Pan Chengfei mengangguk dan berkata kepada Ge Qianyu di sampingnya, maaf Tuan Ge. Pak Pan, yakinlah, Ge Qianyu melirik Lin Fan dan berkata dengan sangat percaya diri. Dia bukan pembalap biasa. Dia sangat percaya diri dengan keterampilan mengemudinya. Keterampilan mengemudi Yun Zi tadi bukan apa-apa di matanya. Itu permainan anak-anak baginya. Murid-murid yang dia ajarkan jauh lebih kuat daripada Yun Zi. Mampu mengajari murid seperti Yun Zi, dia merasa bahwa keterampilan Lin Fan biasa-biasa saja. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Ge Qianyu dan Lin Fan memilih dua mobil sport dengan harga yang mirip. Trek yang dipilih kali ini masih trek yang biasa. Keduanya berkendara ke posisi awal. Ge Qianyu melirik Lin Fan dengan provokatif. Lin Fan sama sekali mengabaikan provokasi Ge Qianyu. Ge Qianyu mengira keterampilan mengemudinya luar biasa, tetapi di mata Lin Fan itu hanyalah sampah. Jika bukan untuk menyelesaikan tugas sistem, dia tidak akan repot-repot balapan dengan Ge Qianyu. Setelah semua keterampilan mengemudinya telah mencapai puncak keterampilan mengemudi dan dia benar-benar setara dengan dewa mengemudi. Balapan dengan Ge Qianyu terasa sedikit seperti menindas. Namun demi tugas sistem, dia hanya bisa menindas Ge Qianyu. Gadis klub yang cantik itu keluar sambil memegang bendera kecil dan berjalan di antara dua mobil sport itu. Dia mengangkat tinggi-tinggi kedua lengannya dan berkata dengan keras. 3, 2, 1. Mulai. Saat suara wanita muda itu, kedua mobil sport itu melesat keluar dalam sekejap seperti kuda liar. Kedua mobil sport itu bergerak maju berdampingan. Semua orang melihat kedua mobil sport yang pergi dan mulai berbicara. Menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Tak perlu dikatakan lagi, itu Ge Qianyu. Dia telah berpartisipasi dalam kompetisi balap tingkat provinsi dan memenangkan penghargaan. Saya pikir Ge Qianyu akan menang. Bagaimanapun, Ge Qianyu telah berpartisipasi dalam banyak kompetisi dan mencapai banyak hasil. Pemuda ini terlalu impulsif. Impulsif adalah iblis. Saya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu di dunia balap Liu Cheng. Mungkinkah pemuda ini orang kaya dari tempat lain? Pemuda ini akan mendapat masalah kali ini. Setelah kejadian ini, aku khawatir dia tidak akan berani lagi dengan mudah setuju untuk balapan dengan orang lain. Semua orang berbicara serentak dan mereka semua berpikir bahwa Ge Qianyu pasti akan menang dan tidak ada yang optimis tentang Lin Fan. Di lintasan, Ge Qianyu sudah meningkatkan kecepatan hingga batas yang bisa dia kendalikan. Melihat Lin Fan mengikutinya dari belakang dengan ketat, matanya penuh dengan cemoohan. Dengan kecepatan ini dia dapat menempuh seluruh lintasan dengan kecepatan konstan tanpa melambat sehingga menghemat waktu semaksimal mungkin. Dia sangat percaya diri saat ini. Saat ini Lin Fan akhirnya selesai menguji kecepatan maksimum yang dapat ditahan oleh mobil sport tersebut. Dia masih relatif berhati-hati. Dia sangat percaya diri dengan keterampilan mengemudinya, tetapi bahkan keterampilan mengemudi terbaik pun membutuhkan mobil sport yang bagus untuk menandingi. Dia tidak ingin meningkatkan kecepatan tadi dan mendapati bahwa mobil sport itu tidak dapat menahannya. Bukankah dia akan sengsara saat itu? Pada titik ini dia sepenuhnya sadar akan kecepatan maksimum mobil sport itu. Injak pedal gas. Mobil sport itu langsung mencapai kecepatan maksimum yang bisa dipertahankannya. Dengan suara desir, bergerak maju dengan cepat. Saat ini Ge Qianyu di mobil sport itu bersenandung riang. Wajahnya penuh kenyamanan dan relaksasi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti sedang berkompetisi. Seperti liburan. Ya, dia sama sekali tidak menganggap balapan mobil ini sebagai kompetisi. Ini adalah. Terdengar suara mesin yang cepat dan sebuah mobil melewatinya. Dia tidak panik tetapi seringai muncul di wajahnya. Cari mati. Ada tikungan di depan mereka dan Lin Fan berakselerasi saat ini. Dia pikir Lin Fan sedang mencari mati. Dia merasa bahwa ada dua jalan di depan Lin Fan. Cara pertama adalah segera memperlambat dan mengambil tikungan perlahan. Jalan kedua adalah melaju langsung ke tikungan dengan cepat yang mengakibatkan mobil hancur dan orang-orang terbunuh. Dia merasa tidak ada jalan ketiga. Lagi pula kecepatan Lin Fan terlalu cepat sekarang. Belum lagi dia, bahkan jika kapten tim balap mereka datang, dia masih harus sedikit memperlambat sebelum melewati tikungan. Dia tidak percaya bahwa keterampilan mengemudi Lin Fan lebih baik daripada kaptennya. Dia siap untuk menonton pertunjukan. Dia sedikit mengernyit tanpa sadar. Dia mendapati bahwa Lin Fan akan mencapai tikungan tetapi dia belum melambat. Apakah kamu benar-benar akan mati? Ini.
Bagaimana ini mungkin? Lin Fan memasuki tikungan dan setelah melakukan drift ekstrim yang indah, dia keluar dari tikungan dengan mulus. Dia melihat Lin Fan keluar dari tikungan dan tertegun sejenak. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya bulat dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ini? Drift ekstrim? Pasti saja. Hanya drifting ekstrim yang memungkinkan Anda keluar dari tikungan dengan begitu mulus. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Fan bisa melakukan drift dengan kecepatan ekstrim. Tapi kecepatan secepat itu. Kontrol presisi seperti apa yang dibutuhkan? Ini terlalu mengerikan. Dia juga bisa keluar jalur di tikungan dalam kecepatan yang dia kendalikan. Namun dengan kecepatan Lin Fan bahkan kapten mereka tidak bisa keluar jalur di tikungan. Bukankah ini berarti bahwa keterampilan mengemudi Lin Fan bahkan lebih baik daripada kapten mereka? Bagaimana ini mungkin? Tetapi fakta di hadapannya memaksanya untuk mempercayainya. Dia tahu dia kalah. Dan kekalahan itu sempurna. Dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Baru saja dia memandang rendah Lin Fan dan tidak menganggapnya serius. Pada saat ini Lin Fan menamparnya dengan keras. Dia merasakan suara tamparan di wajahnya. Dia memperlambat langkah tanpa sadar. Karena pertandingan berikutnya tidak lagi menegangkan. Dia tahu dia pasti akan gagal. Semua orang terpana ketika mereka melihat drift ekstrim Lin Fan yang indah keluar dari tikungan. Mata mereka sebesar lonceng karena terkejut dan mulut mereka terbuka lebar tanpa sadar. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini dilakukan? Sial, apakah aku terpesona? Bisakah kamu keluar dari tikungan dengan kecepatan secepat? Ini luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Sepertinya dia bahkan tidak berhenti dan dia keluar dari tikungan dengan sangat mulus. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka itu. Aku salah. Apakah ini drift ekstrim legendaris? Seharusnya begitu. Jika kamu ingin keluar dari tikungan dengan kecepatan secepat itu, bahkan jika itu tikungan biasa, kamu pasti tidak bisa keluar dari sana tanpa melakukan drift ekstrim. Ya Tuhan, aku tidak menyangka akan melihat drift ekstrim legendaris hari ini. Keren sekali. Mata Yun Jinglong melebar tanpa sadar ketika dia melihat Lin Fan berbelok dengan kecepatan tinggi seperti itu. Apakah ini drift ekstrim? Ini adalah drift ekstrim yang hanya ada dalam legenda. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak sulung saudara perempuannya bisa melakukan drift hingga batas ekstrim. Dia melirik Yunzi di sampingnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Aku menemukan bahwa tidak ada perubahan di wajah Yunzi. Ini berarti Yunzi telah melihat atau tahu bahwa Lin Fan bisa ngedrift dengan kecepatan ekstrim. Aku benar-benar tidak tahu di mana adikku bertemu pria muda yang begitu hebat. Kuncinya adalah dia tidak terlihat terlalu tua. Dia menatap adik perempuannya, Yunzi, dengan mata yang rumit. Aku menghela napas dalam hati. Seleraku adikku memang bagus. Bab 132 Tetangga Suluksi. Pan Chengfei tertegun ketika dia melihat Lin Fan melayang keluar dari tikungan dengan kecepatan ekstrim. Mulutnya terbuka sangat lebar karena terkejut hingga tampak seperti telur bisa muat di dalamnya dan dia tampak seperti melihat hantu. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kenapa ini terjadi? Bagaimana bisa Lin Fan melakukan drifting dengan kecepatan? Dia sering bermain dengan mobil dan drifting ekstrim adalah keterampilan mengemudi yang selalu dia impikan. Kamu tahu drifting ekstrim membutuhkan kontrol yang sangat kuat. Bagaimana seseorang bisa melakukannya dengan begitu mudah? Kuncinya adalah melakukannya dengan begitu lancar dan mudah. Perasaan tidak berdaya melonjak ke dalam hatinya. Dia tahu dia kalah. Dia kalah telak. Kali ini bukan hanya mobilnya yang akan kalah dari Lin Fan, tetapi bahkan mobil adik laki-lakinya juga akan kalah dari Lin Fan. Saat ini dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Mengapa kamu ingin berjudi dengan Lin Fan? Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Lin Fan kembali ke garis akhir dengan mudah. Keluar dari mobil. Semua orang memandang Lin Fan dengan kagum. Ini adalah orang yang benar-benar luar biasa. Ini adalah orang berbakat yang bahkan bisa melakukan ekstrim drift legendaris. Yunzi melihat Lin Fan turun dari mobil, berlari ke arah Lin Fan dengan cepat, dan berkata dengan gembira, "Kakak Fan, kamu sangat hebat." Meskipun dia pernah melihat Lin Fan melakukan drift ekstrim sekali, dia masih terkejut ketika melihatnya lagi. Dia diam-diam bersumpah untuk bekerja lebih keras untuk melatih keterampilan mengemudinya dan berusaha untuk mencapai level Lin Fan secepat mungkin. Begitu-begitu saja, Lin Fan berkata dengan ringan. Benar-benar biasa saja. Keterampilan mengemudinya tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Bagaimanapun, meskipun keterampilan mengemudinya luar biasa, mobil sport ini terlalu lemah. Dia tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Yunzi mengerutkan bibirnya ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Apakah ini dianggap normal? Kalau begitu aku akan terlalu malu untuk menunjukkan keterampilan mengemudiku kepada orang lain. Dia mengeluh dalam hatinya. Ketika semua orang mendengar perkataan Lin Fan, mereka memutar mata. Kebanyakan dari mereka tidak sebaik Yunzi dalam mengemudi. Menurut standar Lin Fan, itu bahkan tidak dianggap sebagai keterampilan mengemudi mobil, melainkan sekumpulan. Saat ini mobil sport Ge Qianyu kembali ke garis finish. Ge Qianyu menghampiri Pan Chengfei dengan wajah lesu dan menundukkan kepalanya. Tuan Pan, saya kalah. Pan Chengfei menggelengkan kepalanya. Kekalahan ini bukan salah Ge Qianyu. Tidak ada gunanya siapapun yang datang.
Siapapun yang berhadapan langsung dengan seorang talenta yang bisa melakukan drifting ekstrim pasti akan berlutut di hadapannya. Dia datang ke Lin Fan dan mengeluarkan kunci kedua mobil sport itu. Ini kunci mobilnya. Lin Fan belum berbicara. Yun Zi di sebelahnya dengan cepat merebutnya. Kamu pintar dan tidak curang. Dia menggumamkan sesuatu dan memelototi Pan Chengfei dengan mata indahnya. Wajah Pan Chengfei tampak sangat jelek, tetapi dia bukan tipe orang yang akan menipu. Yang lebih penting adalah dia tidak berani. Siapa yang tahu dari mana Lin Fan berasal? Mengendarai mobil sport Ferrari LaFerrari senilai 30 juta. Itu juga dapat melakukan drift ekstrim legendaris. Dia tidak percaya bahwa orang hebat seperti itu tidak akan memiliki latar belakang yang mendalam. Meskipun dia sedikit kemayu, dia tidak bodoh. Lin Fan melirik Pan Chengfei. Dia menoleh ke Yun Zi di sampingnya dan berkata atur seseorang untuk mengantarkan dua mobil sport ini ke Villa Haitian nomor 1. Aku pergi duluan. Aku sudah mengajarkan semua keterampilan mengemudi kepadamu, seberapa jauh kamu bisa belajar tergantung pada pemahamanmu. Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan langsung menuju mobil sport Ferrari LaFerrari. Yun Zi ingin mengatakan sesuatu tetapi ditarik oleh Yun Jinglong. Dia menggelengkan kepalanya pada Yun Zi. Lin Fan membuka pintu mobil dan masuk. Dengan menginjak pedal gas, mobil itu melesat keluar. Dengan cepat menghilang di depan semua orang. Lin Fan datang ke Tianjuke. Makan malam sederhana. Setelah makan malam kami menuju ke Haitian nomor 1 villa. Setengah jam kemudian. Di depan Haitian nomor 1 villa. Apakah itu pencuri? Tapi bukankah pencuri ini terlalu terang-terangan? Intinya adalah pencuri ini sangat cantik kan? Seorang wanita cantik berpakaian olahraga sedang mengintip di depan pintu villa. Lin Fan menghentikan mobil dan keluar. Halo wanita cantik. Suluksi terkejut dengan suara tiba-tiba itu. Berbalik, aku melihat penampilan Lin Fan dan tertegun dan berseru dalam hatiku. Sangat tampan. Meskipun dia bukan orang yang peduli tentang penampilan Lin Fan tetap menarik perhatiannya. Lin Fan melihat Suluksi dengan bingung dan tidak mengatakan apa-apa. Ahem. Dia berdeham ringan. Nona cantik, ada yang bisa saya bantu? Dia menatap Sungai Sulu di depannya dengan rasa ingin tahu. Rasanya Suluksi terlihat konyol. Tapi dia tidak ingat pernah melihat orang lain itu. Aku tidak mengerti apa yang pihak lain lakukan di depan villa. Halo. Permisi, apakah ini rumah Anda? Suluksi bertanya sambil menunjuk ke dalam villa. Ketika Lin Fan mendengar pertanyaan Suluksi, dia terdiam. Ini bukan rumahku, kenapa aku bertanya padamu? Dia mengeluh dalam hatinya. Untuk memahami maksud pihak lain, dia mengangguk. Apakah kamu punya kuda di rumah? Ketika Suluksi mendengar perkataan Lin Fan, matanya tiba-tiba berbinar dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Ketika Lin Fan mendengar pertanyaan Suluksi, alisnya sedikit berkerut. Dia tidak mengerti bagaimana Suluksi tahu ada kuda Arab di villanya. Dia baru saja akan bertanya kepada Suluksi bagaimana dia tahu itu. Pada saat ini seekor kuda meringkik di villa. Dia menggosok kepalanya dengan canggung. Dia lupa bahwa joki klub yang memanggilnya. Untungnya saya tidak bertanya, jika tidak, itu akan sangat memalukan. Ya, saya punya seekor kuda. Lin Fan mengangguk dan berkata. Bolehkah saya masuk dan melihat-lihat? Suluksi bertanya dengan tergesa-gesa. Dahi. Bukankah gadis ini terlalu riang? Apakah kamu terburu-buru lari ke rumah orang asing seperti itu? Apakah kamu tidak khawatir bahwa dia adalah orang? Ya, dia mengakui bahwa dia tidak bisa menjadi orang jahat dengan wajah seperti ini. Cantik, siapa kamu? Dia bertanya dengan ragu. Meskipun pihak lain tidak keberatan pergi ke rumah orang asing, dia tidak suka membawa orang asing ke rumah. Terlebih lagi, dia adalah seorang wanita aneh. Maaf, saya lupa memperkenalkan diri. Halo, nama saya Suluksi dan saya tinggal di Villa Haitian nomor 2 sebelah. Ketika Suluksi mendengar pertanyaan Lin Fan, dia menyadari bahwa dia sepertinya belum memperkenalkan dirinya. Ketika Lin Fan mendengar perkenalan Suluksi, dia menghela napas. Jadi, kita tetangga. Tidak masalah jika tetangga mengundangmu ke rumah. Halo, Lin Fan. Lin Fan dan Suluksi berjabat tangan dengan lembut. Tuan Lin, bolehkah saya masuk dan melihat kuda Anda? Suluksi menatap Lin Fan tanpa berkedip, matanya penuh antisipasi. Lin Fan tersenyum tipis. Tentu. Tekan tombol kendali jarak jauh di tanganmu. Pintu itu perlahan terbuka. Masuk. Lin Fan memberi isyarat undangan. Terima kasih, kata Suluksi penuh rasa syukur. Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam hatinya bahwa suara Su memang sangat bagus. Masuk ke halaman. Suluksi melihat seekor kuda putih berlari bebas di halaman sekilas. Lin Fan bersiul. Ketika kuda Arab itu mendengar suara itu, ia segera berlari ke arah Lin Fan dengan gembira. Kuda Arab itu datang di depan Lin Fan dan berhenti. Ia menyodok Lin Fan dengan, ini adalah. Ketika Suluksi melihat kuda Arab dari dekat, dia tertegun sejenak. Bab 133 pergi dan pulang sekolah setiap hari. Suluksi menatap kuda Arab di depannya dengan tatapan kosong. Mulut kecilnya terbuka lebar karena terkejut, matanya bulat, dan dia tampak tidak percaya. Ini. Bagaimana ini mungkin?
Dia hanya pernah melihat kuda Vergana sekali di peternakan kuda di ibu kota kekaisaran dan itu adalah pengalaman yang tak terlupakan baginya. Poin utamanya adalah kuda Vergana tidak terlihat setampan dan secepat kuda ini. Dia mendengar suara seekor kuda meringkik di halaman luar villa dan tahu bahwa kuda di halaman itu pasti kuda yang bagus. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kuda di villa itu sebenarnya adalah kuda Vergana. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya? Dia menunjuk kuda Vergana dan bertanya dengan sedikit gagap, ini kuda Vergana. Lin Fan mengangguk, membelai kepala kuda itu dengan lembut, dan berkata, ya, ini kuda kelas atas. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang ini dan dia tidak berniat menyembunyikannya. Tapi bulu kuda Arab ini benar-benar halus. Rasanya sangat enak. Ketika Su Luxi mendengar kata-kata Lin Fan, mulutnya yang baru saja tertutup dengan susah payah perlahan terbuka lagi. Matanya terbuka lebar menatap kuda Arab di depannya tanpa berkedip. Ini sebenarnya adalah BMW Arab kelas atas. Meskipun dia merasa bahwa kuda ini berbeda, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya adalah kuda Arab kelas atas. Setelah dia kembali dari pacuan kuda ibu kota kekaisaran, dia secara khusus mencari informasi tentang kuda Arab di internet. Seekor kuda Arab biasa harganya bisa mencapai 100 juta yuan. Kuncinya adalah tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dibutuhkan koneksi yang kuat. BMW Arab kualitas terbaik harganya lebih dari 2 kali lipat dari BMW Arab biasa. Yang lebih penting adalah kuda Arab berkualitas terbaik sangat langka dan tidak ada permintaan untuk mereka. Meskipun dia punya sejumlah uang, dia tidak memiliki koneksi yang cukup sehingga sulit baginya untuk membeli kuda Arab biasa apalagi kuda Arab berkualitas terbaik seperti itu. Dia merasa tetangganya itu mengerikan. Seberapa kuat jaringan koneksi yang dibutuhkan seseorang untuk dapat membeli BMW Arabian kelas atas? Dia memutuskan untuk membangun hubungan baik dengan Lin Fan. Dia sangat suka menunggang kuda dan pergi ke peternakan setiap kali punya waktu. Dia merasa bahwa karena Lin Fan memiliki kuda Arab kelas atas seperti itu, dia pasti seorang penggemar berkuda atau bahkan seorang fanatik berkuda. Dengan cara ini mereka memiliki topik yang sama dan dapat tetap berhubungan dengan baik. Tuan Lin, apakah Anda seorang penunggang kuda yang sangat baik? Dia menatap Lin Fan dengan mata indahnya dan bertanya dengan penuh harap. Dahi. Lin Fan tertegun oleh pertanyaan Su Luxi sesaat. Dia hanya punya kuda Vergana tetapi dia sama sekali tidak tahu cara berkuda. Ya, aku tidak tahu cara menunggang kuda saat ini. Lin Fan tidak bersikeras bahwa dia hebat dalam menunggang kuda. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia tidak melakukannya. Tidak memalukan untuk tidak tahu. Dia hanya mengatakan tidak saat ini, bukan di masa depan. Tuhan tahu kapan sistem itu tiba-tiba akan memberinya keterampilan berkuda. Dia tidak mengatakannya dengan terlalu tegas. Ketika Su Luxi mendengar kata-kata Lin Fan, dia tertegun sejenak. Dia tidak tahu berapa kali dia terkejut sejak memasuki halaman. Kamu tidak tahu cara menunggang kuda. Ini. Bagaimana ini mungkin? Namun, dia tidak berpikir Lin Fan berbohong dan poin utamanya adalah tidak ada kebutuhan bagi Lin Fan untuk berbohong padanya. Dia sedikit bingung tentang tetangga ini. Dia benar-benar bingung. Apa gunanya membeli kuda yang begitu hebat jika kamu tidak tahu cara menungganginya? Dia sangat bingung. Tuan Lin, mengapa Anda membeli kuda Vergana ini? Dia masih bertanya-tanya dalam benaknya. Jika dia tidak bertanya, dia mungkin tidak bisa tidur malam itu. Pelihara saja sebagai hewan pelihara. Lin Fan berpikir sejenak dan berkata. Dia pikir akan menyenangkan memiliki kuda Arab berkualitas tinggi sebagai hewan peliharaan. Meskipun sedikit lebih besar, itu tidak masalah, vilanya cukup besar. Kuda-kuda Arab bisa bergerak di sekitar sini. Kuncinya adalah kuda Arab itu sangat berperilaku baik. Lihat betapa menggemaskannya. Orang lain bisa membelai kucing dan anjing ketika mereka tidak ada kerjaan tetapi dia bisa membelai kuda. Dia pikir itu juga cukup bagus. Ketika Su Luxi mendengar kata-kata Lin Fan, mulutnya tanpa sadar terbuka lagi. Dia terkejut lagi. Dengarkan, apakah ini bahasa manusia? Pelihara sebagai, ini adalah BMW Arab berkualitas tinggi yang bernilai lebih dari 200 juta yuan. Kamu benar-benar ingin memeliharanya sebagai hewan pelihara. Yang lain memelihara kucing dan anjing, tetapi kamu justru memelihara kuda Arab berkualitas tinggi sebagai hewan peliharaan. Ini terlalu mewah. Dia merasa tetangga ini semakin sulit untuk dipahami. Ini sungguh tidak manusiawi. Dia merasa jantungnya hampir tidak mampu menahan obrolan dengan Lin Fan. Dia sudah kehabisan kata-kata. Aku tidak tahu bagaimana cara mengobrol dengan Lin Fan. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan Lin Fan, dia hanyalah orang miskin. Kuda Arab yang selama ini dia impikan hanya bisa menjadi hewan peliharaan bagi Lin Fan. Celah ini terlalu besar. Dia ingin pulang. Dia ingin segera pergi dari sini dan tidak ingin mengobrol dengan Lin Fan lagi. Dia takut dia akan mengalami infak miokat jika dia berbicara terlalu lama. Dia memandang Lin Fan dengan mata yang rumit, menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan. Tuan Lin, saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Aku duluan ya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Fan, dia benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia menemukan bahwa memiliki tetangga yang begitu kuat membutuhkan hati yang kuat.
Jika tidak, Anda tidak akan tahu kapan Anda akan mengalami infak miokard. Ketika Lin Fan mendengar bahwa Su Luxi akan pergi, dia merasa bahwa Su Luxi cukup bijaksana. Dia mengangguk dan berkata dengan sopan. Oke, sampai jumpa. Datang dan bermainlah sesering mungkin kalau ada waktu. Ketika Su Luxi mendengar perkataan Lin Fan, matanya tiba-tiba berbinar dan dia bertanya dengan semangat. Pak Lin, bolehkah saya sering datang ke rumah Anda? Ini adalah kuda Arab berkualitas tinggi. Meskipun bukan miliknya, senang bisa menikmati pemandangannya dari waktu ke waktu. Bagaimana mungkin dia tidak senang ketika mendengar bahwa Lin Fan mengizinkannya untuk datang dan berkunjung sesering mungkin? Dahi. Lin Fan terdiam sejenak. Dia hanya bersikap sopan. Dia tidak pernah menyangka Su Luxi akan begitu bersemangat. Dia menatap mata penuh harap Su Luxi dan menelan kata-kata penolakannya. Ya, tentu saja kita bertetangga. Dia berkata dengan sedikit senyuman. Ketika Su Luxi mendengar jawaban afirmatif Lin Fan, dia hampir melompat kegirangan. Itu bagus. Kalau begitu, di masa depan, aku mungkin akan lebih sering mengganggu Tuan Li. Lin Fan melihat Su Luxi yang bahagia dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti, itu hanya seekor kuda. Apakah perlu untuk begitu bahagia? Kuncinya adalah kuda ini belum menjadi milikmu. Dia tidak mengerti. Hanya saja saya sering tidak di rumah jadi kamu bisa menelepon saya sebelum datang. Ucapnya setelah ragu sesaat. Karena dia telah berjanji untuk membiarkan Su Luxi sering datang ke rumahnya, dia secara alami harus memberitahunya bahwa dia tidak sering berada di rumah sehingga dia tidak akan menunggunya di depan pintu rumahnya dan menyebabkan situasi seperti hari ini. Tuan Lin sedang sibuk. Betul sekali, orang seperti Tuan Lin pasti sangat sibuk. Su Luxi mengangguk tanda mengerti. Tidak terlalu sibuk, aku hanya harus pergi ke sekolah setiap hari dan kadang-kadang aku tinggal di kampus. Lin Fan berkata dengan sedikit malu. Ketika Su Luxi mendengar kata-kata Lin Fan, hatinya yang baru saja tenang mulai berdebar kencang lagi. Bab 134 masuk dan minumlah secangkir teh. Su Luxi menatap Lin Fan dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Fan masih seorang mahasiswa. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seorang siswa membeli BMW Arab kelas atas? Itu. Seberapa kuat latar belakang Lin Fan seharusnya? Dia tidak berani membayangkan lebih jauh. Dia merasa bahwa Lin Fan kemungkinan besar adalah putra dari keluarga bangsawan, jika tidak mungkin bagi orang generasi kedua biasa untuk membeli kuda Arab berkualitas tinggi. Dia berada di luar tadi dan karena cahaya redup dia hanya memperhatikan bahwa Lin Fan tampan. Sekarang di bawah lampu terang,